Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau penyertaan dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Malam ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga kami. Pada pertengahan bulan Februari kemarin, keluarga kami diizinkan Tuhan terpapar COVID-19. Saya, Sandra, dan Tata dinyatakan positif COVID-19. Pada waktu saya dinyatakan positif, saya berkata dalam hati ya, aduh Tuhan, kena juga nih akhirnya gitu ya. Kena juga, bisa kena juga. Padahal kami sudah menjalankan prokes yang sebaik-baiknya, tapi Tuhan berkata lain, kami harus terpapar COVID-19. Dari berita-berita yang saya dengar, yang saya baca, kalau COVID yang sekarang ini tidak separah atau mungkin lebih ringan gitu ya, lebih ringan dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dan anggap aja itu flu biasa gitu ya. Tapi selama isoman atau isolasi mandiri, kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Khususnya saya merasakan sakit yang luar biasa. Kepala ini terasa sangat berat, pusing, dan nyut-nyutan tuh luar biasa gitu ya. Nyut-nyutan tuh luar biasa. Badan terasa lemas, panas, demam tinggi, dan ada sedikit mual, dan saya sempat beberapa hari hilang rasa gitu ya. Saya pikir dalam hati, kenapa sampai seperti ini gitu ya, kenapa sampai seperti ini, yang disebut ringan itu seperti ini gitu ya. Tapi saya di situ dan kami di situ diajarkan kalau kami tidak boleh mengeluh ya. Kami menyerahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan izinkan semuanya terjadi atas keluarga kami. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami dan pasti menolong kami. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan berkat-Nya, pertolongannya atas keluarga kami. Ya. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti ibadah doa malam. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan ketuk pintu surga lewat doa-doa yang akan kita naikkan. Tuhan Yesus berkata, jika ada 2 orang di antara kamu sepakat meminta apapun juga, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Puji Tuhan, selamat mengikuti ibadah doa malam. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, Yesus hanya satu-satunya jalan, kebenaran, kehidupan. Dia sanggup membuka jalan hidup kita. Haleluya. Kami berserah kepadamu, Kau sumber kehidupan kami, Kau jalan kebenaran kami, Kau jalan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, Allah Roh Kudus, penolong kami, pemberi kekuatan bagi kami. Terkadang kita
darinya bagi orang percaya. Mujizat nyata, katakan dengan iman. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Tuhan mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, kami percaya Tuhan, sampai mujizat menjadi nyata. Amin, kami percaya, ngerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, dia mengerti, dia peduli, dia mengerti persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, kami percaya kepada kita, sampai mujizat menjadi. Amin, kami percaya, kita mengangkat tangan kita. Dia peduli, kami berserah Tuhan yang sedang terjadi. Kaulah yang mengerti, Kau peduli persoalan yang kita alami. Kami percaya Tuhan, satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal meminta, agar kami percaya Tuhan, sampai mujizat menjadi nyata. Kita percaya mujizat telah kami terima. Haleluya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang mengasihi, Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang mengerti, Kau Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau jalan kehidupan kami, satu-satunya jalan kebenaran kami, satu-satunya jalan keselamatan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Tercurah saat ini Tuhan hujan pertobatan bagi setiap umat-Mu yang datang kepadamu. Terima mujizat-Mu, terima jamaah-Mu, terima lawasan-Mu, ala Roh Kudus. Sikaraya siraya makaya si. Haleluya. Kami berserah Tuhan, roh kami berserah kepadamu, kepada rencanamu kami berserah. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita berserah penuh kepada Yesus yang memegang kendali kehidupan kita. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan
Tuhan baik bagiku, berserah Tuhan, kami berserah, tunggu jiwa roh kami, Tuhan amin, pegang hidup kami Tuhan, kami berserah, kami tahu Tuhan, lebih lagi berserah kepada Yesus, berserah tubuh jiwa roh kami, Tuhan Kau yang pegang hidup kami, pada rencanamu, ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik bagiku, sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berserah, tubuh jiwa roh kami kepada Allah yang hidup, pencipta kami, yang menciptakan kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu. Kau pemilik hidup kami, Kau pencipta seisi dunia ini. Kami berserah kepadamu, pegang hidup kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami berserah Tuhan, selesaikanlah Tuhan setiap rencana-Mu di dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Harayalah Yesus, oh Allah Roh Kudus, haleluya. Kami terima ketenangan, kami terima kedamaian, kami terima sukacita, kami terima kekuatan, kami terima kesembuhan. Terima kasih Yesus, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sanggup menolong kita. Dia mau menolong kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, kami percaya Kau sanggup, memulihkan yang terakhir, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kita berseru Yesus sanggup, ya. Amin, Kau sanggup Tuhan melakukan perkara besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup memulihkan. Amin. Hidup kami dipulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hidup kami dipulihkan. Hidup kami dijamah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bekerja melawat setiap umatmu, memberkati setiap rumah umatmu. Haleluya. Roh Kudus, curahkan urapanmu, penuhi setiap kami. Terima kasih, puaskan jiwa kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bekerjalah, Allah Roh Kudus. Bertahtalah, menjamah setiap kami dengan iman. Kami katakan, kami sudah sembuh Tuhan. Kami sudah terima pertolongan Tuhan. Kami sudah mengalami mujizat Tuhan. Dengan tindakan iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, pada waktu kami menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kuasanya dicurahkan atas setiap jemaat Tuhan, memberkati setiap rumah-rumah jemaat Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan. Saat ini menerima jawaban. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yesus sanggup, Yesus mau. Kami percaya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ibu Emma yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu disampaikan dengan hidup dan berkuasa, membangkitkan setiap iman kami Tuhan. Kami boleh semakin setia, boleh semakin mengasihi Tuhan, boleh semakin mengandalkan Tuhan. Kami hanya memandang Tuhan. Kami tidak mau melihat situasi di sekitar kami Tuhan. Kami hanya mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami hanya memandang Engkau saja Yesus, sumber segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan dan mau mempraktekannya, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama berdoa. Sekarang kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Saya akan membacakannya jemaat Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, jemaat Tuhan, judul dari firman Tuhan dari ayat ini yaitu Yesus sanggup dan mau. Yesus sanggup dan mau. Kata sanggup ini berarti Yesus itu adalah Allah kita yang berkuasa. Yesus berkuasa. Ya, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita lihat bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan pertolongan kepada orang kusta ini. Ya, dia menjamah orang kusta ini, dia memberikan kesembuhan. Bahkan di dalam Matius pasal 8 ini kita dapat melihat bahwa Yesus itu berkuasa menyembuhkan juga hamba seorang perwira di Kapernaum.
kemudian menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan banyak lagi orang lain yang disembuhkan. Ada yang sakit tumpu, ada yang sakit buta, banyak yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita melihat di sini adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, Dia berkuasa menyembuhkan. Bahkan bukan hanya menyembuhkan, Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus. Ya, Dia adalah Allah yang luar biasa. Ya, Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, dan bukan hanya itu, kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat langit, laut, ya serta isinya, kita bisa melihat itu adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang berkuasa menciptakan alam semesta yang demikian hebat, demikian besarnya. Ya, Dia adalah Allah yang besar, yang berkuasa. Ya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha besar, ya, dan sanggup memberi pertolongan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua. Ya, biarlah hal ini menjadikan kepada kita ya satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, Tuhan yang mau. Yang kedua, ya tadi Tuhan Yesus adalah Yesus yang sanggup, dan yang kedua Yesus mau. Yesus mau. Ya, nah di dalam ayat firman Tuhan tadi kita melihat di sini orang kusta ini dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa orang kusta ini di dalam hatinya dia tahu dan dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia dapat mentahirkan, dia berkuasa, dia sanggup memberi pertolongan. Tapi ada satu pertanyaan yang besar di dalam hatinya yang dia katakan, apakah Tuhan itu mau menolong saya atau enggak? Ya, sehingga dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, ya Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jika Tuhan mau. Nah mungkin jemaat Tuhan, pada saat kita juga datang kepada Tuhan, kita punya permasalahan, ya. Kita dalam hati punya keyakinan, wah Tuhan, Engkau berkuasa untuk menolong permasalahan saya yang sangat besar saat ini. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan penyakit saya. Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga saya. Tapi ada satu pertanyaan yang lain, yaitu, apakah Tuhan mau menolong saya? Ya, mungkin pertanyaan itu juga timbul pada saat kita datang kepada Tuhan. Ada pertanyaan, apakah Tuhan mau menolong saya? Ya jemaat Tuhan. Tapi di sini yang luar biasanya, kabar gembiranya jemaat Tuhan. Lalu di sini dikatakan, Yesus mengulurkan tangannya. Ya, yang Tuhan Yesus lakukan, Dia melakukan hal yang istimewa. Dia melakukan hal yang spesial, ya. Dia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ya. Mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, ya, 3 hal yang Tuhan lakukan, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga tahirlah dia dari kustanya. Ya kita lihat di sini, ya. Pada waktu orang kusta ini bertanya-tanya apakah Tuhan mau, Tuhan ini mengulurkan tangannya. Jemaat Tuhan, orang yang sakit kusta ini pada waktu zamannya Tuhan Yesus, ya, adalah orang yang bukan hanya sakit secara tubuh, tetapi sebenarnya mereka juga memiliki sakit yang ada di dalam hatinya. Ya, kenapa? Karena orang yang sakit kusta ini adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan, dan orang yang sakit kusta ini dia harus dipisahkan dari keluarganya, dia harus keluar, dia harus tinggal di satu tempat yang terpisah dari banyak orang, ya, di dalam satu tempat pengasingan, dan setiap orang yang akan mungkin berpapasan dengan orang kusta ini, maka orang kusta ini akan menutup tubuhnya dan dia akan berkata, najis, najis, najis.
Ya, kita dapat membayangkan betapa keadaan orang kusta itu sungguh sangat menyedihkan. Ya, badannya sakit, tapi bukan hanya itu, hatinya juga sakit. Kenapa? Karena dia merasa, ya, bahkan memang mereka itu tertolak, hatinya itu tertolak, ya. Kehidupannya itu tertolak, jauh, dipisah dari orang lain. Orang lain nggak mau ada yang mendekat, ya. Orang lain nggak mau ada yang mendekat. Bahkan bukan hanya berpapasan sekalipun, maka orang lain itu akan menjauh. Jadi betapa sangat menyedihkannya. Makanya pada saat itu orang kusta ini dia berusaha datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan sanggup, tetapi jika Tuhan mau, artinya apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Ya, dan istimewanya Tuhan kita, ya, dia mengulurkan tangannya, jemaat Tuhan. Pada waktu orang kusta itu melihat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, jemaat Tuhan, saya percaya matanya itu terbelalak. Dia memiliki suatu hal yang luar biasa. Dan kemudian bukan hanya pada waktu mengulurkan tangannya dan Tuhan itu menjamah. Pada waktu Tuhan memegang tubuhnya, menjamah, ya, dengan kasih-Nya, maka ada sesuatu hal yang besar bergelora dalam hatinya, melonjak luar biasa dan berkata, luar biasa Tuhan Yesus itu, ya. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu menyembuhkan orang yang sakit, ya, kita melihat Tuhan Yesus bisa berkata-kata, bisa hanya dan berkata sembuh, ya. Tetapi untuk orang kusta ini Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, bahkan menjamah. Ya, itu suatu hal yang luar biasa dan dia berfirman, Tahir, engkau sembuh. Aku mau. Tuhan katakan, aku mau. Dengan jelas Tuhan berkata, aku mau, Tahir, engkau. Ya, nah jemaat Tuhan, kita bisa melihat di sini, ya, Tuhan itu pada waktu dia menjamah, pada waktu dia mengulurkan tangannya, Tuhan itu bukan hanya ingin menyembuhkan tubuhnya saja, tetapi Tuhan itu ingin menyembuhkan juga hatinya, rasa tertolaknya, keputusasaannya, kepedihannya, kesedihannya. Tuhan itu ingin menyembuhkannya. Sebab itu Tuhan menjamah, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Tahukah jemaat Tuhan bahwa itu adalah jamahan yang pertama yang dia terima setelah dia sakit. Tidak ada orang yang mendekati bahkan menjamah, tapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan melakukan hal yang spesial. Dia menjamah orang itu. Dia menjamah dengan kasih-Nya dan jamahannya itu mengandung kuasa yang besar. Dan pada saat dia berfirman, maka firman-Nya jadi dan dia menjadi sembuh. Bukan hanya sembuh tubuhnya, tetapi hatinya disembuhkan, dipulihkan, jemaat Tuhan. Nah jemaat Tuhan, pada waktu kita datang kepada Tuhan, yakinlah jemaat Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita pohonkan. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, Dia pada waktu kita datang kepadanya, Dia berkuasa dan Dia mengulurkan tangannya. Dia akan menjamah kita, Dia akan menyembuhkan kita, bahkan menyembuhkan bukan hanya tubuh kita tetapi hati kita. Jemaat Tuhan, ada satu hal yang luar biasa dari orang kusta ini, yaitu pada waktu dia sakit, dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan. Nah, apakah kita pada saat kita menerima permasalahan yang besar, menerima sakit penyakit, mungkin keluarga kita sedang ada dalam permasalahan yang luar biasa, ada dalam keretakan. Jemaat Tuhan, pertanyaannya, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Dan kita mau sujud menyembah Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita menyerahkan segala permasalahan kita yang besar kepada Tuhan. Dan kita memiliki keyakinan bukan hanya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang mau menolong kita. Bahkan pada waktu Dia menolong kita, Dia bukan hanya menolong setengah-setengah, sebagian, tetapi Dia menolong sampai tuntas. Bahkan Dia akan memberikan pertolongan kepada kita
jauh dari apa yang kita pohonkan. Pada saat orang kusta itu dijamah oleh Tuhan, dia bukan hanya sembuh tubuhnya, tetapi hatinya, jiwanya disembuhkan oleh Tuhan. Begitu pula saat kita datang kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu bukan hanya mau menolong kita dalam permasalahan keadaan kita sehari-hari saja, hal-hal yang jasmania saja. Tetapi jauh lebih dalam lagi. Tuhan itu ingin menolong jauh ke dalam lubuk hati kita. Tuhan itu ingin menjamah hati kita. Tuhan itu ingin supaya hati kita dipulihkan. Hidup kita ya kembali dikuatkan. Sehingga kita memiliki sukacita, kekuatan dalam menghadapi hari-hari kita. Itu yang Tuhan inginkan. Untuk Tuhan menolong permasalahan itu satu hal yang sangat mudah. Sebab itu mari datang kepada Tuhan. Ya, Dia adalah Allah yang berkuasa memberi pertolongan. Dan Dia, kau mau menolong, Dia tidak pernah menolong setengah-setengah. Ingatlah jemaat Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menolong kita. Jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah ragukan itu. Karena ya, kapanpun kita membutuhkan pertolongan, apapun yang menjadi permasalahan kita, itu tidak ada batasnya bagi Tuhan. Ya, Dia berkuasa untuk menolong kita dan Dia mau menolong kita. Bahkan pertolongannya itu lebih besar dari apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang sekarang menjadi permasalahan yang terbesar menurut jemaat Tuhan? Saya tidak tahu permasalahan apa yang sedang jemaat Tuhan gumuli, yang sedang jemaat Tuhan rasa itu sangat berat. Mari datang kepada Tuhan seperti orang kusta ini. Bukan hanya datang, tapi sujud, menyembah Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, ya, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup dan mau menolong kita. Kita berdoa jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang bersedia, Engkau yang sanggup dan mau menolong kami apapun permasalahan kami. Sebab itu kami hanya mau datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu terulur akan menjamah kami dan akan memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kami. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya menyerahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Silvi. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengundang kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Sebab kita tahu Roh Kudus akan membantu kita di dalam doa-doa yang tidak berkata-kata. Sampaikan segala kekhawatiranmu kepada Yesus, maka Dia akan memelihara kamu. Haleluya, Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu menjadi sahabat terbaik bagi kami sekeluarga. Di dalam doa-doa yang kami naikkan, Engkau membela kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sukaraya makala
hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkan kita. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus semua beban masalah hidup kita. Saat kau kami berseru Yesus, 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 dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kau mengerti kami Tuhan, dia mengerti air. Terima kasih Tuhan dan memulihkanmu. Haleluya. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya, sorak-sorak, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, kau taruh di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau taruh di dalam firman-Mu air mata kami. Terima kasih Tuhan, kau ganti semua duka cita kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau angkat segala beban hidup kami. Kau angkat setiap letih lesu kami Tuhan. Kau memberikan kelegaan, kau memberikan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Siraya Makanaya Sikaraya Laya Sikaraya Laya 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 Sikaraya Laya Laya Laya. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa buat gereja yang kita kasihi. Kita berdoa buat Gembala Sidang Bapak Theophilus yang kita kasihi. Kita berdoa buat semua pelayan Tuhan yang kita kasihi dan semua jemaat Tuhan. Kita bawa ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami membawa gereja kami Tuhan. Kami membawa Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Theophilus. Kami membawa para pelayan-Mu Tuhan. Kami membawa semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu setia memelihara kami. Engkau selalu memberkati kami Tuhan dengan kesehatan. Di dalam nama Yesus Engkau menutup bungkus setiap kami Tuhan. Memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi Tuhan para pemimpin kami Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga gembala kami diberikan hikmat Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, firman kebenaran-Mu Tuhan yang akan selalu memimpin kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau juga akan memberkati dan mengurapi setiap ibadah-ibadah yang diadakan, ibadah raya 1, 2, 3, Maisi, Mars, setiap ibadah doa pagi, doa malam yang dinaikkan, doa WBT,
semua ibadah-ibadah. Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan. Engkau Tuhan menjawab setiap doa kami. Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau menyatakan perkenan-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi jemaat yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi jemaat pemenang jiwa Tuhan. Boleh semakin setia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Kami hanya mau menjadikan Engkau sumber segalanya bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah menerima kesehatan. Engkau Yesus mendatangkan kesembuhan ke rumah-rumah umat-Mu, mendatangkan kesehatan, mencurahkan kesejahteraan, mencurahkan keamanan Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Mari pegang tempat yang sakit kita beriman. Daulah Tuhan mendatangkan kesembuhan. Tuhan mendatangkan kesehatan. Di dalam nama Yesus, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Pemulihku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Bukanku. Kau Tuhan pemulihku. Kau Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan pemulihku. Haleluya, sorak-sorai. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus. Mari kita akan pegang semua yang sakit dengan iman. Kita perkatakan saat ini di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, penyakit kita sudah ditanggungnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami usir semua sakit penyakit dari tubuh kami. Dengan iman, kami menerima kesembuhan. Di dalam nama Yesus dengan iman, aku sudah menerima kesehatan. Aku sudah menerima hakku. Aku sehat. Aku sembuh. Aku kuat. Terima kasih Tuhan. Aku sudah dipulihkan saat ini Tuhan. Terima kasih, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah sembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, mari jemaat Tuhan, kita membawa keluarga kita. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami. Engkau berkenan memberkati keluarga kami. Kami bawa anak cucu mantu kami. Kami bawa suami istri kami. Kami bawa orang tua kami ke hadapan-Mu Tuhan.
Curahkan hujan pertobatan-Mu Tuhan. Bukakan mata kami seperti Nabi Elisa yang berdoa bagi pelayannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, bukakan mata rohani kami semua, untuk kami percaya kepadamu. Kami membuka hati kami menerima Engkau Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami, Penolong kami, satu-satunya yang sanggup memberikan keamanan kepada kami, satu-satunya sumber perlindungan kami. Kita bawa keluarga kita bergandengan tangan dengan keluarga kita. Katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, persatukan kami Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita bawa keluarga kita bersama, kasihani keluarga kami, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sorak-sorai kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati keluarga kami Tuhan. Kami memberkati kota kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati seluruh umat di dunia ini Tuhan. Terjadi perdamaian-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa bangsa kami Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan, supaya kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan boleh melihat hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang mampu menolong mereka, yang mampu mengangkat mereka, sumber keamanan, sumber damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima kasih. Pakai hidup kami menjadi saksi-Mu, urapi setiap kesaksian kami Tuhan, supaya setiap orang boleh melihat kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dan mereka menerima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau sudah menyampaikan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, dengan iman kami sudah menerima jawaban doa. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima kemenangan. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima
kesembuhan. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah segala usahamu. Diberkatilah makanan dan air minummu. Diberkatilah sekolah dan kuliahmu. Diberkatilah masa depan, masa mudamu. Seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan istirahat kami Tuhan. Engkau memberikan tidur yang nyenyak. Engkau memberkati setiap kami yang mengasihi Tuhan pada waktu kami tidur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sekarang di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam kita hari ini sudah selesai. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Rabu tanggal 23 Maret ada ibadah doa pagi dimulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 6. Kemudian hari Senin tanggal 28 Maret ada doa malam WBT dimulai pukul 19 sampai dengan selesai. Mari kita sama-sama tetap menjalankan prokes. Kita akan sebutkan prokes 7M. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, menjaga gaya hidup yang baik. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Yang keenam, mengurangi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling penting, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali di ibadah doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.